Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Susunan kepengurusan Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia atau GISLI cabang Kabupaten Tulungagung periode 2024-2029 secara resmi telah dilantik. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi pencegahan peredaran gelap narkoba oleh BNNK Tulungagung. Organisasi Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia atau GISLI resmi terbentuk di Kabupaten Tulungagung dan pelantikan serta pengukuhan pengurus baru GISLI itu digelar di Semili Resort, Pantai Midodaren, Tulungagung pada Selasa 20 April 2024. Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia atau GISLI adalah wadah bagi seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut guna peningkatan informasi, pengetahuan, kesadaran, keterampilan, standar, perhatian yang cenderung pada perilaku keselamatan dan memperkuat supervisi, serta pengembangan relasi untuk langkah aksi guna menyelamatkan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia. Acara yang dihadiri oleh 60 nelayan dan 60 istri nelayan pasangan mereka ini dimulai dengan upacara resmi yang melibatkan anggota dari Kasat Narkoba dan Kapolsek Besuki, menegaskan bahwa komitmen bersama terhadap keselamatan dan keamanan di sektor kelautan. GISLI ini baru dilahirkan masih merangkak, tepatnya tanggal 20 Juli yang lalu. Itu dilahirkan di Jakarta. Tetapi sasaran sebenarnya GISLI ini yang pertama adalah mendunia. Bagaimana menggaungkan program pemerintah khususnya Pak Jokowi yang menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Nah itu kemarin hari sudah di launching di Hotel Dharma Wangsa Jakarta Selatan, dihadiri oleh mantan Kapolri, mantan Kasal, oleh mantan Kabais, termasuk Pak Dirjen. Kemudian utama GISLI ya, membantu program pemerintah untuk terciptanya poros maritim dunia Indonesia. Jadi kita itu membantu program pemerintah, bukan berseberangan dengan pemerintah. Underbow dalam hal ini underbow-nya Kementerian KKP. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mendukung keselamatan maritim demi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia. Pelantikan yang dilakukan di Joglo Semili Resort Pantai Midodaren dipimpin langsung oleh Ketua Umum GISLI. Saya Ketua Umum GISLI dengan resmi melantik saudara dan pengurus GISLI cabang Tulungagung masa bakti 2024-2029. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum GISLI Pusat nomor 001 Romawi 4 2024 tanggal 30 April 2024 tentang pengesahan pengukuhan Ketua dan Pengurus GISLI cabang Tulungagung masa bakti 2024-2029. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan pada saudara. Ikrar pengurus Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia. Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia.
Satu, Siap mendukung program pemerintah siap mendukung program pemerintah dalam rangka mempercepat terwujudnya sebuah ekosistem maritim Indonesia yang mengutamakan keselamatan. Dua, siap meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia guna terciptanya kerangka pikir dan perilaku yang ingat selamat di wilayah perairan Indonesia. Tiga, siap berpartisipasi dan menggerakkan masyarakat pesisir dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Setelah pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera Gisli kepada Ketua Pengurus Gisli Cabang Tulungagung masa bakti 2024-2029. Tak lupa juga dilakukan penyerahan paket kemarikan secara simbolis kepada perwakilan nelayan dan istri nelayan. Jadi kami bersama Gisli adalah sebuah kemitraan strategis. Gisli mempunyai satu pandangan bagaimana mendukung program pemerintah menciptakan negara menjadi mewujudkan negara maritim yang kuat. Salah satu komponen bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Ketika kita bicara kesejahteraan masyarakat nelayan, itu juga keluarga nelayan harus menjadi perhatian. Keselamatan aktivitas di laut Gisli menjadi satu program kegiatan. Kami melengkapi dari program untuk bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga nelayan melalui satu peningkatan pemahaman pengetahuan terhadap bagaimana mengolah hasil tangkapan ikan, hasil perikanan. Nah, ini adalah program untuk nilai tambah. Ini juga mendukung program pemerintah hilirisasi. Kita mulai dari unsur yang terkecil adalah keluarga nelayan. Maka nelayan ini kalau ada aktivitas itu kami harapkan, kami dorong untuk menjadi aktivitas ekonomi mereka. Bisa diperjualbelikan antar sekitarnya. Kemudian kami dukung dengan bagaimana sertifikasinya, perizinannya sehingga bisa diperjualbelikan lebih luas lagi. Nah, ini adalah satu program kami. Program kami yang nanti mendukungnya adalah program UMKM naik kelas. Jadi yang dari mikro nanti kami edukasi, kami dampingi hingga menjadi kelas kecil. Itu tidak hanya pengetahuan, tidak hanya peralatan, namun juga bagaimana mengakses terhadap permodalan. Nah, program ini bersama kemitraan strategis ini adalah menjadikan unsur-unsur pendukung terwujudnya negara maritim atau poros maritim yang semakin kuat. Ya. Jadi semua komponen kita perhatikan satu persatu. Dengan visinya kita strategis, kemudian hal yang lain berkembang. Kami sangat apresiasi gerakan masih sangat cepat. Lahir tahun lalu banyak sekali program yang sudah berjalan. Kemudian dalam perjalanan itu adalah bekerjasama dengan Badan Anti Narkotika Nasional. Ini juga untuk mengamankan dari aspek masalah sosial yang ada. Sehingga hasil yang didapatkan oleh para nelayan itu nanti akhirnya mengerucut untuk membangun kebutuhan ekonomi keluarga. Usai melantik kepengurusan Gisli Cabang Tulungagung masa bakti 2024-2029, Ketua Umum Gisli bersama Dirjen Penguatan juga berkomitmen agar produk kelautan dan perikanan. Dalam kesempatan ini juga melakukan sejumlah pelatihan kepada puluhan nelayan di sekitar Pantai Midodaren. Hal ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan para nelayan serta pengolah ikan di Tulungagung. Memang Gisli adalah ormas yang membantu program pemerintah bukan hanya di KKP saja, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pejabat tunggal sebagai penanggung jawab keamanan adalah Polri, karena Kamdagri kan. Nah, tanya sekarang perannya beliau sebagai Babin Kamtimas di perairan. Bisa ketahanan, ada kapal asing masuk menunjukkan senjata, yang tahu apa? Nelayan duluan. Sebetulnya program ini program bagus,
kepanjangan tangan daripada Polri sendiri. Program ini program Baharkam. Baharkam ada fungsi keamanan di laut dengan fungsi keamanan yang ada di darat. Khususnya kalau Baharkam keamanan di darat adalah Samapta dengan Babin. Dalam hal ini GISLI sudah menerapkan keselamatan berlayar. Berarti peran serta Polair kita itu akan lebih mengena dan lebih akan berkoordinasi, berkontribusi, berkolaborasi dengan GISLI sendiri bagaimana kegiatan selamat berlayar di laut sehingga nelayan-nelayan akan merasa nyaman pada saat dia melakukan kegiatan di laut. Dan Babin Kamtipmas sudah kami tekankan bahwasanya peran ini adalah peran perlu didukung oleh Babin Kamtipmas yang ada di wilayah Tulung Agung. Oleh karena itu kami tadi sampaikan bahwa Babin Kamtipmas yang ada di sini tolong bekerja sama, menginformasikan hal-hal yang baik, menginformasikan hal-hal yang benar terhadap semua nelayan yang ada di wilayah Tulung Agung. Jangan sampai nelayan-nelayan malah terseret dengan suatu tindak pidana yang tidak diinginkan. Contohnya mereka mungkin pada saat di laut teriming-imingi dengan membawa barang, hal-hal yang tidak baik, Babin Kamtipmas akan berperan semua. Jadi ini adalah kepanjangan tangan daripada Polri. Terima kasih kepada GISLI yang sudah memberikan kesempatan kami untuk berdiri di sini dan kami siap untuk membantu. Terima kasih. Selain pelatihan dan pelantikan pengurus baru, GISLI terus menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan nelayan, di mana pada bulan Mei tahun 2023 lalu, GISLI telah memberikan jaket keselamatan kepada 60 nelayan di Desa Popoh dan Desa Klatak, Tulung Agung, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan di laut. Mengingat GISLI adalah ormas yang mempunyai tujuan utama untuk membantu pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan harapan kami selaku pemerintah daerah, memang panjang pantai kita itu lumayan panjang, sekitar 58 km. Tentu saja banyak potensi terkait juga untuk pengembangan ekonomi juga, mungkin juga banyak potensi penyalahgunaan yang tadi disampaikan. Saja ini menjadi pintu masuk untuk barang-barang terlarang termasuk narkoba. Yang mana di pesisir itu juga banyak masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tulung Agung memanfaatkan untuk pengembangan ekonomi keluarga, juga untuk mengembangkan daerah wisata di pesisir Kabupaten Tulung Agung daerah selatan. Untuk kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kita bisa bersama-sama di sini dalam rangka menguatkan dan membangun Kabupaten Tulung Agung dari semua lini yang mempunyai potensi untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Tulung Agung. Terima kasih Pak Jenderal dan Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Dirjen yang sangat antusias untuk mengembangkan Tulung Agung di daerah pesisir. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Jenderal, Pak Ari, Pak Burose, dan juga dari dukungan dari Polres. Salah satu dari banyak langkah yang diambil GISLI untuk memastikan bahwa nelayan dapat melaut dengan lebih aman dan nyaman. Melalui upaya-upaya itu, GISLI berharap dapat terus memperkuat keselamatan nelayan dan memberikan peralatan yang dibutuhkan oleh nelayan untuk bertahan dari resiko di laut. Dari Tulung Agung, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Pojok Mataraman edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di YouTube JTV Biro Kediri dan akun Instagram kami di @JTV Kediri. Akhirnya, saya Dewa Fiyade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.